يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرف ومن عدم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المقتتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi ghafara dzunub wa kaffara sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tarfa'u qailiha ila aqsa darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu li ada'i risalat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal karamat amma ba'du. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Masjid Kuba yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita mulai ta'lim kita malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita, dan orang-orang yang telah ikut berkontribusi membangun masjid ini. Kita doakan mereka-mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Dan semoga kita yang masih hidup, yang masih diberikan nikmat panjang umur, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk menambah amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah ala hazihin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyat lari abaina wa ummahatina wa azdajina wa jaddatina wa aqribaina wa qarabatina wa ila jami' asatizatina wa masyayikhina wa ila jamil mutabarri'in wal mutabarri'at li hadzal masjid bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yataghasham bir rahmah wa yusqinul jannah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya masih kembali membahas tentang hijrah yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Islam, yaitu ke negeri Habasyah. Yang malam hari ini saya ingin menyajikan poin-poin penting yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi dengan versi beliau, yang dimana dalamnya ada poin-poin yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Jadi di saat
umat Islam ini jumlahnya semakin banyak, semakin hari semakin bertambah orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Kemudian akhirnya Islam ini menjadi perbincangan publik. Mereka di tempat-tempat nongkrong mereka, kalau sekarang mungkin di kafe-kafe ya, yang diobrolin itu tentang Islam. Kalau kita yang diobrolin apa kalau lagi nongkrong? Bola ya. Jadi mereka ini yang diobrolkan adalah tentang semakin bertambahnya umat Islam. Sehingga orang-orang yang para tokoh-tokoh ternama ketika itu, ternyata keluarga-keluarga mereka pun itu banyak yang sudah menjadi orang-orang Muslim, masuk Islam. Bahkan budak-budak mereka, keluarga mereka sudah banyak yang menjadi Muslim. Maka di saat itulah akhirnya orang-orang kafir Quraisy menjadi panik. Karena mereka panik, akhirnya mereka semakin gencar melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Maka mereka ada yang ada yang mereka penjarakan, ada yang mereka pukul, ada yang dengan segala berbagai macam cara mereka lakukan. Lalu akhirnya ya kalau Rasulullah dan orang-orang tertentu dia sulit bagi mereka untuk menyentuhnya karena mereka ini adalah orang-orang yang dari sisi kabilah adalah orang-orang terhormat. Maka yang menjadi sasaran empuk adalah para budak atau orang-orang yang tidak punya backing yang kuat, nasab yang kuat. Itulah akhirnya mereka sangat keras terhadap mereka. Mereka disiksa, ada yang luka, ada yang mereka benamkan ke dalam air, macam-macam. Ya. Lalu akhirnya Nabi kita Muhammad SAW ini menyampaikan kepada orang beriman. Kalau Rasulullah karena di samping beliau adalah keturunan ningrat, dia juga masih punya paman yang dimana pamannya ini mengerahkan segala apa yang dia miliki untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi orang-orang tertentu ini Rasul melihat sangat kasihan, membela belum bisa, tetapi bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka? Lalu Rasul menyampaikan tafarraqu fil ardi. Sudah kalau gitu mereka berpencarlah kemana saja katanya. Pergilah katanya ke daerah lain. Lalu para sahabat atau orang-orang yang beriman itu bertanya, fa aina nadhhabu ya Rasulullah? Kemana kita perginya? Kata sahabat begitu. Qala, kata Rasul, ha huna, ke sini. Maksudnya adalah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Dalam riwayat yang lain di mana Rasul mengatakan lau kharajtum ila ardil Habasyah. Sekiranya engkau keluar ke negeri Habasyah, kalau engkau keluar ke negeri Habasyah, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Di sana ada seorang raja yang tidak ada satu orang pun yang dizolimi olehnya. Wahya ardu sidqin. Dia adalah bumi yang jujur, bumi yang benar. Hatta yaj'alakum faraja mimma antum fih. Sampai Allah nanti memberikan jalan keluar buat kalian. Nah, jadi mereka suruh tinggal dulu sana sampai Mekah ini benar-benar aman. Nah, itulah perintah Rasulullah. Jadi para peneliti melihat ini kenapa terjadi hijrah ke Habasyah ini, karena penyiksaan itu sudah semakin berat yang disebabkan umat Islam jumlahnya semakin banyak, semakin bertambah. Yang kedua juga adalah dalam rangka untuk menyelamatkan agama. Kalau misalnya mereka disiksa, kan ada di antara mereka yang tidak tahan terhadap penyiksaan itu. Kalau mereka tidak tahan, akhirnya apa?
mereka bisa jadi kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dan ada di antara mereka, cuman mereka itu walaupun mereka disiksa dengan siksa yang berat, bahkan mereka mengucapkan kata-kata kufur, memuji Lata dan Uzza, tapi itu hanya di lisan saja. Hatinya tidak. Kenapa? Karena saking beratnya mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya kita tahu siapa? Ammar bin Yasir, ya, keluarganya ini. Kan mereka ini karena saking beratnya, ya, terutama Ammar, dia mengucap kata-kata kufur, walaupun di dalam hatinya dia tetap beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga alasannya, ini yang tidak diungkap oleh Muhammad Rahman Al-Buti, kata Said Qutb, di mana ditulis oleh kitab As-Sirah Nabawiyah Dr. Ali Muhammad Shalabi ini, dia mengatakan sebetulnya kata dia hijrah ke Habasyah ini adalah memang ini sudah ada di pemikiran Nabi kita dalam rangka untuk membangun basis baru sebagai markas perkembangan dakwah Islamiyah. Dan dikatakan kalau tujuannya itu adalah dalam rangka untuk mencari keamanan buat orang-orang muslim, kata dia mengatakan ini kurang tepat. Kenapa? Karena ternyata yang berangkat itu bukan para budak. Yang berangkat itu adalah orang-orang yang dari sisi nasab itu orang-orang ningrat. Orang-orang yang mungkin bisa jadi tidak mengalami penyiksaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang budak hamba sahaya. Karena yang berangkat siapa? Utsman bin Affan. Siapa Utsman? Menantunya Rasulullah bersama putrinya Ruqayyah. Terus siapa lagi? Zubair bin Awam. Siapa lagi? Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah. Jadi yang berangkat ini orang-orang ningrat. Orang-orang yang dari sisi kabilah ini adalah orang-orang yang ternama, orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masyarakatnya. Kalaulah itu tujuannya dalam rangka untuk menyelamatkan orang-orang mukmin tadi, maka seharusnya yang berangkat siapa? Orang yang lemah-lemah, kata dia, begitu alasannya. Jadi kata Said Qutb, kata dia, ini memang sudah menjadi sebuah rencana Nabi kita Muhammad SAW itu dalam rangka untuk menyebarkan dakwah dan mencari basis baru perkembangan sebagai pusat perkembangan Islam. Dan apalagi beliau ini, Rasulullah ini kan mengetahui tentang, kalau sekarang namanya geopolitik. Apa geopolitik itu? Wawasan dunia internasional, ya. Kenapa? Karena beliau tahu siapa Raja Habasyah, ya. Sehingga beliau memerintahkan orang-orang para sahabat yang berhijrah ke sana itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendakwahi, diantaranya adalah mendakwahi Raja Najasyi dan orang-orang yang dibawa kepemimpinan Raja Najasyi atau penduduk Habasyah. Itu alasannya. Jadi kata beliau ini adalah Rasulullah sedang mencari sebuah tempat, ya, tempat yang akan dijadikan sebagai basis kekuatan Islam di samping nanti adalah negeri Madinah Al-Munawwarah. Jadi walaupun Mekah ini tempat yang sangat mulia, maka Rasul tetap menganjurkan mereka untuk berangkat hijrah ke Habasyah dalam rangka apa tadi? Kata Said Qutb ini dalam rangka untuk membangun basis kekuatan Islam baru. Para jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah memilih negeri Habasyah, bukan daerah-daerah yang lain? Karena tadi Rasul sudah mengerti benar tentang kawasan negeri Habasyah ini. Karena ternyata negeri Habasyah ini itu beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu ternyata pengasuh Rasul dia adalah orang Habasyah. Ya, dia orang Habasyah. Jadi Ummu Aiman Rasul sudah paham benar tentang negeri Habasyah ini yang beliau dengar dari ibu asuhnya itu. Yang kedua, negeri Habasyah ini adalah mitra perdagangan, perekonomian antara orang-orang Mekah, suku Quraisy dengan Habasyah. Jadi sudah terjalin hubungan erat
dalam rangka untuk membangun kekuatan ekonomi. Jadi perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang suku Quraisy ini ternyata itu pusatnya termasuk ada dijadikan yaitu Habasyah. Jadi sudah menjalin hubungan erat antara Mekah, antara orang Quraisy dengan negeri Habasyah ini. Nah, kenapa Rasul memilih negeri Habasyah itu? Ada beberapa sebab. Ya, yang pertama, sebagaimana tadi sudah jelaskan, An-Najasyi Al-Adil. Najasyi itu adalah raja yang sangat adil. Kenapa beliau disebut raja yang sangat adil? Karena tidak ada satu orang pun yang dekat dengan dia atau tinggal negerinya itu yang dizolimi oleh dia. Nggak ada satu orang pun yang dimana apabila berada di negeri Najasyi ini mereka terzolimi, nggak ada. Bahkan inilah yang dirasakan oleh umat Islam, oleh orang-orang muhajirin yang hijrah ke Habasyah itu, mereka betul-betul merasa nyaman ketika mereka bertetangga dengan Najasyi. Maka disitulah kata Rasul tadi, lau kharajtum ila adil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Berangkatlah ke negeri Habasyah karena di sana ada seorang raja yang tidak ada satu orang pun yang pernah dizolimi olehnya. Yang kedua, An-Najasyi as-Saleh. Najasyi ini adalah orang yang soleh kata dia. Maka kalau dia orang yang soleh berarti dia ini masih memeluk Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya. Karena Rasul mengatakan ini Najasyi adalah orang yang soleh. Dari mana? Sebagaimana riwayat ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasul mengatakan wa kana bil habasyati malikun salihun yuqalu lahu Najasyi la yuzlamu ahadun bi ardihi. Jadi kata Rasulullah, di sana ada di negeri Habasyah ada seorang raja yang soleh kata Rasulullah. Di mana di negeri Habasyah ini ada raja yang soleh yang bernama An-Najasyi yang tidak ada satu orang pun di negeri itu yang dizolimi olehnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat yang akan berhijrah ke negeri Habasyah, dan ini menjadi sebuah keyakinan bagi para muhajirin yang akan berangkat ke negeri Habasyah, di mana yang memimpin yang menjadi jubir umat Islam adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Kemudian kenapa tadi Rasul juga memilih Habasyah ini menjadi tempat hijrahnya para sahabat? Dikatakan Al-Habasyatu matjarul Quraisy. Karena negeri Habasyah ini adalah pusat atau tempat perniagaannya orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy ternyata sudah menjalin hubungan yang erat dengan Habasyah ini, sehingga nanti Raja Najasyi itu ketika mendengar siapa yang datang ini, mereka adalah orang-orang dari Mekah, dari suku Quraisy, maka Raja Najasyi sangat merasa akrab karena sudah menjadi sangat populer interaksi Raja Habasyah ini dengan orang-orang Quraisy. Kemudian juga karena raja negeri Habasyah ini adalah al-baladul amin, negeri yang paling aman. Ya, ini kata Rasulullah. Jadi kenapa Rasul memilih Habasyah? Karena Habasyah adalah negeri yang sangat aman. Dan tidak ada negara manapun ketika itu di luar Habasyah yang negerinya itu betul-betul merasa aman. Ya, merasa aman. Jadi karena itu orang-orang muslimin yang hijrah kemana ini ke tempat itu, mereka merasa betah dan merasa nyaman tinggal di negeri Habasyah. Ya walaupun betah, yang namanya di kampung orang pasti pengen apa? Pasti pengen pulang juga kadang-kadang gitu kan. Nanti juga mereka pengen pulang juga nih. Ya. Alasan yang lain adalah ternyata Rasulullah SAW itu dia mencintai negeri Habasyah. Dikatakan mahabbatur Rasul SAW lil Habasyati wa ma'rifatuhu biha
Rasul sangat mencintai negeri Habasyah dan juga pengetahuan Rasul tentang negeri Habasyah. Maka dengan sebab itulah negeri Habasyah menjadi pilihan bagi Rasulullah sebagai tempat hijrahnya orang-orang muhajir dari para sahabat. Kenapa Rasul menyebut Najasyi ini adalah negara orang yang sangat adil? Ya. Karena apa? Karena Najasyi ini sangat komitmen terhadap ajaran-ajaran Nasrani yang dia lebih dekat kepada Islam dibandingkan para penyembah berhala. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan Rasul sudah menyebutkan gulibatir Rum. Rum pasti menang melawan Persia. Karena Persia kan menyembah berhala. Maka Rasul umat Islam lebih senang kalau yang menang itu adalah Romawi. Di mana mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya. Nah jadi pengetahuan Rasul tentang Habasyah ini adalah berkat informasi yang beliau terima juga dari interaksi orang-orang suku Quraisy dengan orang-orang Habasyah dan juga beliau terima dari ibu asuhnya yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu namanya Al-Barakah binti Sa'labah Al-Habasyah. Ya. Dia ini yang pada akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah. Ummu Aiman ini adalah pengasuh yang beliau warisi dari ayahnya. Dari ayahnya ketika ayah meninggal, punya budak namanya Ummu Aiman, lalu menjadi pengasuh Rasulullah, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka para sahabat ini yang berhijrah ke Habasyah itu pada tahun kelima setelah kenabian, ya, setelah kenabian. Yang awalnya adalah 10 orang dari laki-laki dan 4 atau 5 orang dari perempuan. Yang mereka itu dimotori adalah dari keluarga-keluarga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata benar begitu mereka sampai ke Najasyi di sini, mereka betul-betul sangat dimuliakan, sangat merasa nyaman. Bahkan mereka betul-betul merasa betah tinggal di negeri Habasyah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah. Nah, namun seperti yang saya katakan tadi, setelah mereka berada di sana, mereka merasa nyaman, akan tetapi tetap kerinduan pulang itu tetap ada. Maka akhirnya mereka pengen pulang. Kenapa mereka pengen pulang? Karena dia mengatakan, waduh, Mekah ini udah aman, kata dia. Kenapa aman? Karena ada 2 orang yang paling ditakuti oleh orang Arab masuk Islam. Yang pertama adalah Hamzah bin Abi Thalib, ya. Yang kedua adalah Hamzah bin Abi Thalib, ya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, jadi karena mereka mendengar bahwasanya di Mekah ini sudah terjadi perubahan yang sangat besar, padahal mereka di sana baru sekitar 3 bulan. 3 bulan juga kalau merantau udah lama juga ya. Ya, udah mereka mendengar ada sebuah perubahan besar di daerah Mekah, ya. Sehingga mereka mendengar informasi-informasi bahwa di Mekah ini sudah terjadi kondusif. Umat Islam tidak lagi mengalami sebagaimana yang pernah dialami oleh kaum muslimin pada sebelumnya. Kenapa? Karena kata dia, karena Hamzah ini telah masuk Islam, ya, dan juga Umar bin Khattab. Karena 2 orang ini adalah merupakan sosok yang ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika itu. Kalau Hamzah itu kan dia karena kesel mendengar informasi bahwa Nabi kita ini dilecehkan, dicaci maki oleh Abu Jahal. Lalu kemudian setelah dia mendapatkan informasi seperti itu, dia datang itu Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal sedang berada di Masjidil Haram. Ya. Maka kemudian tiba-tiba Abu Jahal itu ditempeleng oleh Hamzah bin Abi Thalib. Kenapa?
Karena kamu telah mencela dan mencaci maki keponakan saya. Kamu tahu nggak? Saya sudah mengikut agama dia. Padahal dia belum Islam ketika itu. Dia karena saking fanatisme kepada senang pada keponakannya, lalu kemudian dia melakukan pembelaan sampai dia mengatakan, saya ini sudah menjadi pengikut agama yang dibawa oleh keponakan saya. Padahal ketika itu belum Islam. Lalu kemudian setelah itu dia, kok kenapa saya menyatakan seperti itu? Lalu akhirnya disampaikan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya Hamzah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu pula Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini itu sangat bengis terhadap orang-orang Islam. Bahkan ketika suatu saat dia ingin membunuh Rasulullah SAW dengan sudah menghunus pedangnya itu, dia ingin mencari Rasulullah, tapi ternyata di tengah perjalanan dia bertemu dengan salah seorang yang berjumpa dengan dia. Kamu mau kemana? Kata dia. Saya ingin membunuh Muhammad, kata, karena dia membawa agama baru. Kata orang itu, ngapain kamu repot-repot membunuh Muhammad? Saudara kamu sudah jadi pengikutnya, kata dia. Lalu siapa? Fatimah bintil Khattab. Kemudian akhirnya datanglah dia ke rumah Fatimah, dan ternyata memang di sana sudah ada Khobab Al-Iris yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Biasa, karena mereka sudah Muslim, lalu mereka tadarus Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran. Begitu Khobab tahu yang datang ada Umar, dia menyelinap bersembunyi. Tapi kemudian akhirnya Umar tanya, suara apa tadi bisik-bisik ini, kata dia. Mereka mengelak, lalu ternyata akhirnya mereka dipaksa untuk memberikan apa yang dibaca itu. Lalu kemudian kata Fatimah, tidak boleh karena kamu masih dalam keadaan tidak suci, kamu masih najis, kamu harus mandi dulu. Itu pun setelah menempeleng dan memukul, menginjak-injak suami dari saudaranya, dan sudah menempeleng saudara perempuannya itu. Lalu kemudian akhirnya dia baca, ternyata setelah dibaca dia sangat tergugah. Lalu dia akhirnya bertemu menjumpai Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Begitu dia datang ke sana, lalu kemudian Hamzah bertanya, siapa yang datang? Oh, mereka semua takut, ternyata yang datang adalah Umar. Kalau dia datang baik kita terima, tapi kalau macam-macam saya menghadapi, kata Hamzah begitu. Ya. Lalu akhirnya Rasul dari dalam keluar, lalu Umar dihadapi, dicekal lengan bajunya dan pedang tangannya yang memegang pedang itu. Lalu akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira orang yang paling ditakuti kemudian kita bersyahadat itu kira-kira gimana tuh orang-orang yang dalamnya? Riuhnya luar biasa, mereka bertakbir, sangat bangga, sangat senang. Kenapa? Karena ternyata mereka sudah mendengar doa Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cinta ya Allah. Ternyata yang dipilih adalah Umar bin Khattab. Kan ada Umar bin Hisham, maksudnya Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga termasuk orang yang saya takuti. Dan Umar bin Khattab, ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Nah Umar ini setelah dia masuk Islam, dia nanya, siapa yang selama ini kata dia paling keras permusuhan terhadap Islam? Kata dia, ya Abu Jahal. Kata dia, Abu Jahal. Terus yang orang yang selama ini yang paling paling keras, paling didengar suaranya. Nah, siapa dia? Ada seorang yang mana nih? Jadi ada seorang yang memang itu suaranya sangat didengar, ya, sangat didengar. Sehingga dia datangi orang itu, belum ketemu nih namanya nih. Ya. Jadi dia akhirnya datang mencari orang itu dan menyampaikan, ya, saya ini sudah masuk Islam, kata dia. Lalu kemudian orang itu tidak menghiraukan, lalu orang itu cepat-cepat pergi, tapi diikuti oleh Umar bin Khattab dan diikuti juga oleh Abdullah bin Umar. Lalu kemudian dia menyampaikan, berteriak dengan keras, Umar sudah mengikuti agama baru, kata dia. Kata Umar, bohong, saya bukan mengikuti agama baru, saya masuk
mengikuti agama Muhammad SAW dan aku sudah menjadi seorang muslim, begitu. Lalu akhirnya karena Umar ini adalah orang yang nanya-nanya terus siapa orang yang paling banyak memusuhi Islam, lalu didatangi satu persatu tuh orang. Akhirnya kerjaannya dari pagi sampai bahkan sampai matahari tergelincir itu dia diserang terus oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kenapa begitu? Karena mereka itu dianggap melecehkan agama mereka. Akhirnya Umar diserang sampai mereka kelelahan dan Umar pun kelelahan karena lawannya sangat banyak. Nah, kemudian juga tadi setelah mendapat informasi bahwa umat Islam sudah merasa nyaman di Mekah, kemudian ternyata itu beritanya adalah hoak, beritanya bohong. Lalu akhirnya ada lagi gelombang kedua, yaitu pemberangkatan orang-orang Islam ke negeri Habasyah. Ya. Jadi ada di antara mereka yang sudah pulang balik lagi, ya. Ada yang sudah pulang kemudian mereka mendapat perlindungan dari yang lain. Tapi ada lagi di antara mereka yang baru berangkat lagi ke negeri Habasyah. Dan mereka berdiam di sana sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan setelah terjadi peperangan antara umat Islam dengan suku Khaybar, orang-orang Yahudi ketika itu. Nah, setelah mereka berangkat ke mana? Ke Habasyah ini, ternyata ini sangat mengganggu para pembesar kafir Quraisy. Karena apa? Karena dia menganggap jangan sampai gara-gara orang Islam tinggal di sana, hubungan antara orang-orang kafir Quraisy dengan Habasyah ini menjadi buruk, menjadi jelek. Ya. Kenapa? Karena di sana, karena banyak orang Islam yang datang ke sana yang pasti akan mereka menganggap akan menjelek-jelekkan orang-orang dari suku Quraisy. Maka akhirnya pembesar-pembesar Quraisy ini mengirim dua orang yang sangat terkenal ahli di diplomasi, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Mughirah al-Mahzumi dengan Amr bin As bin Wa'il. Amr bin As ini orang yang sangat hebat, ya, baik ketika dia jahiliyah maupun setelah dia masuk Islam. Bagaimana caranya? Nah, ini cara yang dilakukan oleh orang dulu sama dengan yang sekarang ini. Kalau ketika orang melakukan pendekatan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan biasanya bawa hadiah. Nah, mereka pun ini Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabah ini mengumpulkan hadiah-hadiah yang berharga, yaitu berupa kulit-kulit yang sudah disamak, yang itu sangat berharga, lalu dibawa ke negeri Habasyah. Sebelum dia berjumpa dengan Raja Najasyi, dia bertemu dengan Bitrik. Bitrik itu para punggawa lah, ahli strategi perang. Di mana mereka semua para punggawa itu diberi hadiah satu persatu semua. Tidak ada yang ketinggalan, semua diberi. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya telah datang kepada kalian ini orang-orang bodoh dari masyarakat kami, kata dia. Kata Amr bin As. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan juga tidak memasuki agama yang kalian anut. Tapi mereka datang kepada kalian ini membawa agama baru yang kami juga tidak tahu dan kalian juga saya tidak tahu. Oleh karena itu, kata dia, kami ini diutus oleh para pembesar-pembesar kami, ya, untuk datang ke sini agar supaya Raja Najasyi ini bisa mengembalikan orang-orang itu untuk dikembalikan ke negeri kami. Ya. Alasannya begitu. Tapi ternyata mereka, ya ini kalau urusan begini bukan dengan saya, katanya, kebijakannya. Jadi disampaikanlah hal ini kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi. Sebelum itu Raja Najasyi diberikan juga hadiah-hadiah yang dibawa dari Mekah tadi. Tapi kemudian dia menyampaikan, dia nanti apa yang disampaikan itu dibantu juga oleh para bitrik-bitrik ini, ya, para punggawa-punggawa itu, dengan mengatakan di mana
dia mengatakan, ayyuhal malik, wahai tuan raja, innahu soba ila baladika mina gilmanun sufaha. Telah datang ke negeri engkau ini orang-orang bodoh dari kaum kami. Faraku dina kaumihim. Mereka meninggalkan kaumnya, agama yang dianut oleh kaumnya. Walam yadkhulu fi dinik, dan mereka juga tidak masuk kepada agama engkau. Waja'u bidinin mubtadi'in, dan mereka datang membawa agama baru. La na'rifu nahnu wala anta, yang kami juga tidak tahu agama apa itu, dan saya yakin kamu juga enggak tahu. Wa qad ba'atsana ilaika fihim asyrafu qaumihim min abaihim wa amamihim. Oleh karena itu telah mengutus kepada kami, ya, kami diutus oleh pembesar-pembesar kaum mereka, bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, mengutus kami litaruddahum ilaihim, agar supaya engkau mau mengembalikan mereka ke negeri kami, ya. Nah, jadi mereka merayu seperti itu, ya. Kenapa? Fahum a'la bihim ainan wa a'lamu bima abu. Karena kata dia, karena mereka ini paling tahu siapa mereka ini, ya, dan mereka paling tahu tentang celak yang ada pada diri mereka. Nah, kemudian Ummu Salamah menceritakan, ini ternyata ucapan mereka ini tidak dianggap oleh Raja Najasyi. Sampai akhirnya para punggawa-punggawa itu membantu ucapan Amr bin As ini dengan mengatakan, dia mengatakan sodaku ayyul malik, kata. Faqalat batariqul aulahu sodaku ayyul malik. Mereka benar wahai tuan raja. Ya. Jadi kata dia, udah kembalikan saja, bahasa kita begitu, kembalikan saja. Lalu akhirnya Raja Najasyi marah. Dia mengatakan, wallahi, kata dia, saya tidak akan mungkin menyerahkan mereka kepada kalian. Padahal sesungguhnya Amr bin As itu berteman sama Raja Najasyi. Sangat dekat karena sama-sama pedagang, ya, orang-orang kafir Quraisy ini adalah pedagang, dan ternyata kalau disebutkan dalam sirah itu Raja Najasyi ini juga kenal dengan Amr bin As. Ini kan kira-kira kalau dari sisi politik ini kira-kira menguntungkan, ya, karena udah kenalan, ya. Tapi Raja Najasyi mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian semua, kata dia, sampai mereka datang untuk aku tanyakan kepada mereka. Kalau dikatakan semua qala la haimullah, demi Allah, ya, kata dia, idzan la uslimuhum atau la usallimahum, saya tidak akan menyerahkan mereka ilaihima kepada kedua orang itu. Wala akadu qauman jawaruni wa nazalu biladi wakhtaruni ala man siwai. Karena mereka telah datang kepada aku, tinggal di negeriku. Jadi sebagai kewajiban seorang pemimpin, dia akan melindungi orang-orang yang datang kepada saya. Hatta ad'uhum wa fa'as'aluhum, sampai betul-betul saya panggil mereka dan saya akan tanya mereka, benar enggak yang dinyatakan oleh dua orang utusan dari suku Quraisy ini. Lalu akhirnya datanglah, ya, utusan dari para sahabat, dan ternyata yang menjadi jubir adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa Ja'far? Ini manfaatnya adalah Ja'far adalah dari keluarga Rasulullah, sehingga paling tahu tentang perilaku dan siapa Rasulullah karena dari keluarga. Kalau misalnya yang jadi jubir orang lain bisa jadi ada kehilapan, tapi yang dijadi jubir adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah Amr bin As ini menyampaikan dan menyebutkan keburukan-keburukan yang dia katakan terhadap pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian mereka ditanya oleh Raja Najasyi. Lalu kemudian setelah mereka ditanya, kemudian mereka berkumpul, lalu kemudian dijawablah, ya, dijawablah oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, di mana Ja'far bin Abi Thalib menerangkan, wahai tuan raja ayyul malik, kunna qauman ahla jahiliyatin, kami ini semuanya adalah kaum jahiliyah, na'budul asnam wa na'kulul maitah,
kami menyembah berhala, kami makan bangkai, wa natil fawahish, kami juga melakukan tindakan-tindakan keji, wa naqtul arham, kami memutus silaturahim, wa nusil jiwar, kami berbuat buruk terhadap tetangga, ya'kulul qawi minadh-dhaif, yang kuat memakan yang lemah. Fakunna ala zalik, dan kami dalam kondisi seperti itu hatta ba'asallahu ilaina rasulan, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul, na'rifu nasabahu wa sidqahu, dan kami tahu benar tentang nasabnya dan kejujurannya, wa amanatahu wa afafahu, dan kami kenal benar tentang amanah dan kesuciannya. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu, lalu Nabi itu mengajak kepada kami untuk bertauhid kepada Allah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhla'u ma kunna na'budu wa aba'una min dunhi minal hijarah wal ausan, dan kami meninggalkan apa-apa yang pernah kami sembah dan yang disembah oleh bapak nenek moyang kami berupa batu-batuan dan berhala. Wa umirna bisidqil hadis, kami juga disuruh kalau bicara yang jujur. Wadail amanah, menunaikan amanah. Wasilaturahim, menyambung silaturahim. Wahutil jiwar, baik dengan tetangga. Wal kafi anil maharim wad dima, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang haram dan pertumpahan darah. Wa nahan anil fawahish, dan kami harus menjauhkan dari segala perbuatan keji. Wa qauluz zur, berkata dusta. Wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa qadzil muhsanah, menuduh orang suci berbuat zina. Wa umirna an na'budallaha wahdah, dan kami diperintahkan untuk menyembah Allah hanya untuknya. La nusyriku bi syai'a, dan kami tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa umirna bis shalah wa zakah wa siyam, dan kami diperintahkan salat, zakat dan puasa. Lalu diceritakan bahwasanya Ja'far menjelaskan tentang segala ajaran perkara-perkara yang diajarkan oleh Islam. Lalu kata mereka, kami membenarkan dan kami mengimaninya dan kami mengikutinya. Lalu kami menyembah Allah dan kami tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Terus setelah itu secara singkat Raja Najasyi berkata, apakah kamu punya bukti yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasul itu? Kata Ja'far, ya, maka bacakanlah. Nah mereka, Raja Najasyi dan para orang-orang ahli agama itu semuanya pada memegang mushaf kitab Taurat. Lalu kemudian Ja'far membacakan surat Maryam. Ketika dibacakan surat Maryam, Raja Najasyi dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu semua menangis sampai mushaf-mushaf yang ada di tangannya itu basah karena air mata mereka. Lalu kata Raja Najasyi, inna hadza wallahi walladzi jaa bihi Musa la yakhruju min miskatin wahidah. Ini apa yang mereka bacakan itu sama dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka diusir. Kemudian akhirnya Amr bin As masih penasaran bahwasanya saya akan sampaikan kepada Raja Najasyi bahwasanya orang-orang Islam ini punya masalah terhadap Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Kemudian dipanggil lagi mereka. Oh, mereka sudah bingung lagi. Jawab apa lagi nanti nih? Ternyata mereka mengatakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan ketika ditanya tentang Isa, huwa Abdullah wa Rasuluhu wa ruhuh. Rasul Muhammad Nabi Isa adalah hamba Allah, utusannya dan ruhnya. Wa kalimatu alqaha, dan kalimatnya yang Allah tiupkan kepada Maryam al-Azhar al-Batul. Maryam disebut adalah wanita yang suci dan gadis dan suci. Ini sebagai bentuk pujian mengingatkan kepada Najasyi bahwasanya Maryam ini adalah wanita yang sangat suci. Lalu kemudian Raja Najasyi mengambil satu batang kecil, dia mengatakan apa yang disampaikan oleh mereka tentang Isa ini tidak lebih dari batang ini. Lalu kemudian para Batarik, para orang-orang yang memeluk agama Nasrani gaduh. Karena mereka menganggap mana mungkin kok bisa seperti itu. Karena mereka sebagian menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka. Nah, para jamaah rahimakumullah, dan ternyata setelah mereka berada di sana,
lalu kemudian akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam, ya, masuk Islam. Dan masuk Islamnya beliau ini akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk menyolatkan Raja Najasyi disolatkan secara gaib. Ya, Raja Najasyi berarti tidak bertemu dengan Rasul. Dia beriman kepada Rasul tapi dia tidak berjumpa sama Rasul. Itu namanya apa? Kalau sahabat kan berjumpa dengan Rasul, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Tapi Raja Najasyi berarti dia tidak berjumpa sama Rasul, tapi dia beriman pada Rasul. Apa namanya tuh? Tabi'in. Ya, jadi beda tuh. Kalau sahabat bertemu kayak siapa lagi? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu yang dimana Rasul menyampaikan kepada Umar biar supaya minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pernah datang ke Mekah tapi nggak berjumpa sama Rasulullah. Ya, tapi dia beriman, maka dia disebut tabi'in. Ya. Jadi orang yang beriman sama Rasul tapi tidak pernah berjumpa itu namanya tabi'in. Dan ternyata akhirnya Raja Najasyi ini juga masuk Islam, dan di dalam buku Muhammad Rahman Al-Buti itu datang beberapa utusan, dikatakan beberapa utusan untuk menjumpai Rasulullah SAW datang ke Mekah, di mana mereka menyatakan diri untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi ini mereka datang dari negeri Habasyah, utusan dari Raja Najasyi, dan mereka menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Berarti kalau mereka menyatakan diri masuk Islam, sebelumnya mereka sudah beriman. Kenapa? Karena kalau mereka awalnya menyatakan Isa sebagai Tuhan, lalu berubah menjadi Rasul, ini kan berat. Makanya Raja Najasyi mengatakan sesungguhnya yang dikatakan orang Islam itu tidak lebih dari batang kayu ini. Berarti sesungguhnya Raja Najasyi memang sudah dikatakan dia sudah mengimani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dan melanjutkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para jamaah rahimakumullah, setelah itu datang beberapa utusan dari Raja Najasyi yang menyatakan diri masuk Islam, yang pada akhirnya pun Raja Najasyi dia Islam, dan mereka akhirnya disolatkan oleh Rasul dan para sahabatnya dengan mengatakan Raja Najasyi sudah wafat, dia sudah tidak ada. Mereka akhirnya Rasul mengajak para sahabatnya untuk berdiri di satu tempat, lalu kemudian melaksanakan salat sunnah gaib, mayit gaib. Ini ada yang mengatakan ini adalah pertama kali syariat salat gaib dilaksanakan, yaitu menyolatkan Raja Najasyi. Ya. Nah, saya kira ini yang ada penambahannya dari apa yang ditulis oleh Muhammad Ramadan Al-Buti. Ya, tetapi pada intinya adalah bahwa Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, sehingga Rasul betul-betul ingin menyelamatkan bagaimana agar supaya umat Islam ini selamat. Maka salah satu jalan keluarnya adalah mereka disuruh berhijrah ke tempat yang dimana Rasul sudah paham benar tentang tempat yang akan didiami oleh para sahabat-sahabatnya, yaitu adalah negeri Habasyah. Walaupun negeri Habasyah sekarang tidak, karena Habasyah ini kan di bawah kekuasaan Romawi, masih di bawah kekuasaan Romawi. Ini Romawi ini kekuasaannya sangat luas, dan mereka sudah banyak Nasrani. Tapi Rasulullah memilih itu karena memang Raja Najasyi adalah orang yang soleh, orang yang adil, dan geopolitik Rasul sudah luar biasa. Memang Rasulullah tahu bahwa Raja Najasyi ini adalah hakikatnya dia meyakini agama yang dibawa oleh Nabi Isa, kemudian dilanjutkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang kita bahas malam hari ini. Mungkin ada yang mau nambah dari ini. Karena nanti setelah ini Amul Huzn. Amul Huzn itu tahun duka cita. Jadi setelah nanti terjadi ini, ternyata pamannya Rasul meninggal, istrinya Rasul meninggal. Karena yang mendukung materi kan istrinya Rasulullah, Siti Khadijah. Yang mendukung dari upaya-upaya pembunuhan dan tipu daya dari kafir Quraisy adalah
Abu Thalib. Tapi dua-duanya meninggal. Maka amul huzn di sini bukan berarti sedih karena mereka meninggal, bukan. Tapi amul huzn di sini tahun duka citanya adalah yang paling pokok adalah peluang-peluang dakwah semakin sempit gitu, kira-kira gitu. Peluang-peluang dakwah itu semakin kecil. Kenapa? Karena pembelanya sekarang backingnya sudah mulai berkurang. Nah, maka itulah yang disebut dengan amul huzn yang nanti akhirnya dihibur Rasulullah dengan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj, itu ceritanya gitu. Saya kira ini sudah isya ya. Baik, mari kita dulu membaca hamdalah dan doa kafar majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.